Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mempresentasikan eh, akhlak tasawuf aswaja di mata kuliah aswaja untuk memenuhi tugas UTS di mata kuliah aswaja dengan dosen pengampu Muhammad Syarifuddin Sobirin MPDI. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhimmatul Khairah. Saya dari Prodi Pendidikan Fisika semester 2 di Universitas Kyai Haji Abdul Wahab Hasbullah. Latar belakang akhlak tasawuf aswaja adalah dalam sejarah terlihat bahwa Islam yang bersumber kepada Al-Quran dan As-Sunnah dapat berhubungan dengan pertumbuhan masyarakat luas. Dari persentuhan tersebutlah lahir berbagai disiplin ilmu keislaman dan salah satunya adalah tasawuf. Kajian tasawuf merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kajian Islam di Indonesia. Jadi sejak masuknya Islam di Indonesia, telah tampak unsur tasawuf mewarnai kehidupan keagamaan masyarakat. Bahkan hingga saat ini pun, nuansa tasawuf masih kelihatan menjadi bagian yang tak terpisahkan. Pembahasan saya nanti mencangkup yang pertama, apa yang dimaksud dengan aswaja, yang kedua, apa yang dimaksud dengan tasawuf, yang ketiga, apa saja macam-macam tasawuf, kemudian yang keempat, apa dasar tasawuf aswaja, yang kelima, apa yang dimaksud dengan akhlak, kemudian yang keenam, apa hubungan akhlak dengan tasawuf, kemudian yang ketujuh, siapa sajakah tokoh-tokoh yang termasuk dalam akhlak tasawuf aswaja. Pengertian aswaja. Menurut bahasa atau etimologi, aswaja ada 3 kata yang membentuk istilah aswaja. Yang pertama, ahl, berarti keluarga, golongan, atau pengikut. Kemudian as-sunnah, yaitu segala sesuatu yang telah diajarkan oleh Rasulullah. Maksudnya, semua yang datang dari Nabi berupa perbuatan, ucapan, dan pengakuan Nabi. Kemudian al-jamaah, yaitu apa yang telah disepakati oleh para sahabat pada masa Khulafaur Rasyidin. Pengertian tasawuf. Tasawuf adalah ilmu untuk mengetahui bagaimana cara menyucikan jiwa, menjernihkan akhlak, membangun zahir dan batin, serta untuk memperoleh kebahagiaan yang abadi. Macam-macam tasawuf itu ada 4. Yang pertama akhlaki, yang kedua falsafi, yang ketiga irfani, dan yang keempat al-Ghazali. Yang pertama adalah tasawuf akhlaki. Tasawuf akhlaki itu adalah tasawuf yang berkonsentrasi pada teori-teori perilaku, akhlak, atau budi pekerti, atau perbaikan akhlak. Nah, ada 6 tahap sistem pembinaan akhlak dalam tasawuf akhlaki. Yang pertama tahali. Tahali adalah usaha untuk mengosongkan diri dari perilaku akhlak tercela. Jadi usaha untuk menjauhkan diri dari kemaksiatan, kemewahan dunia, serta melepaskan diri dari hawa nafsu yang jahat, yang kesemuanya itu adalah penyakit hati yang dapat merusak. Kemudian tahap selanjutnya adalah tahali. Tahali adalah menghias diri dengan sifat-sifat yang terpuji, serta mengisi diri dengan perilaku atau perbuatan yang sejalan dengan ketentuan agama, baik yang bersifat lahir maupun batin. Tahap selanjutnya adalah tajali, yaitu tahap yang ditempuh oleh seorang hamba ketika ia sudah mampu melalui tahap tahali dan tahali. Tajali adalah lenyapnya atau hilangnya hijab dari sifat kemanusiaan atau terangnya nur, cahaya yang selama itu tersembunyi atau fana segala sesuatu selain Allah ketika nampak wajah Allah. Kemudian tahap selanjutnya adalah munajat. Jadi munajat itu adalah melaporkan segala aktivitas yang dilakukan kehadirat Allah. Maksudnya dalam munajat seseorang mengeluh dan mengadu kepada Allah tentang kehidupan
yang seorang hamba alami. Kemudian tahap selanjutnya adalah muraqabah. Muraqabah itu adalah kalau secara bahasa berasal dari kata raqib yang artinya penjaga atau pengawal. Kalau muraqabah menurut kalangan sufi mengandung pengertian adanya kesadaran diri bahwa ia selalu berhadapan dengan Allah dalam keadaan diawasinya. Nah, tahap selanjutnya adalah yang terakhir, muhasabah. Muhasabah seringkali diartikan dengan memikirkan, memperhatikan, dan memperhitungkan amal dari apa-apa yang ia sudah lakukan dan apa-apa yang akan ia lakukan. Nah, macam-macam tasawuf yang kedua adalah tasawuf falsafi. Tasawuf falsafi itu adalah tasawuf yang ajaran-ajarannya memadukan antara visi mistis dan visi rasional pengasasnya. Beda dengan tasawuf akhlaki. Tasawuf falsafi menggunakan terminologi filosofis dalam pengungkapannya. Kemudian macam-macam tasawuf yang ketiga adalah tasawuf irfani. Tasawuf irfani adalah tasawuf yang berusaha untuk menyingkap hakikat kebenaran atau makrifat yang diperoleh dengan tidak melalui logika atau pembelajaran atau pemikiran, tetapi melalui mauhibah. Kemudian macam-macam tasawuf yang keempat atau yang terakhir adalah tasawuf al-Ghazali. Menurut Imam Ghazali, tasawuf adalah jalan thoriq yang ditempuh dengan mempersembahkan kegiatan mujahadah atau perjuangan dan menghapus sifat-sifat tercela dan memutuskan semua ketergantungan dengan makhluk, serta menyongsong esensi cita-cita bertemu dengan Allah. Nah, dasar tasawuf aswaja. Dasar utama tasawuf aswaja adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi ketika ada orang yang mengaku telah mencapai dasar ma'rifat, tapi meninggalkan Al-Quran dan As-Sunnah, maka ia bukan termasuk golongan dari aswaja. Nah, pengertian akhlak. Secara bahasa, akhlak berasal dari kosakata bahasa Arab akhlak yang merupakan jamak dari perkataan khilkun atau khulukun yang berarti perangi, kelakuan, watak, kebiasaan, kelaziman, dan peradaban yang baik. Nah, hubungan akhlak dan tasawuf. Akhlak dan tasawuf itu saling berkaitan. Akhlak dalam pelaksanaannya mengatur hubungan dengan sesama manusia, sedangkan tasawuf mengatur jalinan komunikasi antar manusia dengan Tuhannya. Akhlak menjadi dasar dari pelaksanaan tasawuf, sehingga dalam prakteknya tasawuf lebih mementingkan akhlak. Kemudian tokoh-tokoh akhlak tasawuf aswaja. Ada 3. Yang pertama, Abdul Qadir Al-Jailani. Beliau dikenal sebagai pendiri Tarekat Qadiriyah. Yang kedua, Abu Al-Qasim Al-Junaidi Al-Baghdadi. Beliau dikenal sebagai tuan guru dan pemimpin kaum sufi. Nah, yang terakhir, Muhammad ibnu Muhammad Al-Ghazali. Nah, beliau itu dikenal sebagai pelopor sufi, mengembangkan tasawuf kepada dasar aslinya, seperti yang diamalkan oleh para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kesimpulan dari pembahasan tadi adalah aswaja itu merupakan suatu paham yang diajarkan Rasulullah yang dianut oleh suatu golongan pengikut Rasulullah. Kemudian tasawuf itu merupakan ilmu untuk mengetahui bagaimana cara menyucikan jiwa dan menjernihkan akhlak. Nah, akhlak sendiri itu adalah perilaku atau tingkah laku, sifat baik maupun buruk yang dimiliki oleh manusia. Sekian presentasi atau penjelasan saya mengenai akhlak tasawuf aswaja. Kurang lebihnya kalau ada salah-salah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.